Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Adimulyo, yang kami hormati pengawas sekolah Korwil di Kecamatan Adimulyo, yang kami hormati Kepala Sekolah Sekorwil di Kecamatan Adimulyo, serta rekan-rekan guru kelas dan guru mapel Kecamatan Adimulyo yang saya banggakan. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali secara virtual dalam acara KKK Daring pertemuan ke-15. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, yaitu sambutan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Adimulyo. Jika nanti ini ada Bapak Ibu pengawas, tapi sampai menit ini, detik ini belum ada yang bergabung. Mungkin nanti jika bergabung di akhir, saya persilakan untuk memberikan sambutan. Acara ketiga yaitu penyampaian materi, yang pada hari ini merupakan penyampaian materi ketiga untuk video pembelajaran berbasis PowerPoint yang akan saya bawakan nanti. Yang keempat yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara KKG secara daring pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat untuk kita semuanya. Oh ya, sebelumnya saya selaku pembawa acara dan panitia meminta maaf untuk keterlambatan link pada hari ini. Karena pada hari ini untuk jaringan Wi-Fi di Sidomulyo agak terkendala, semoga ini sampai ke depannya nanti acara selesai berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu, ini belum ada nggih dari Korwil, sehingga saya skip untuk materi sambutan. Langsung ke materi ketiga, yaitu penyampaian materi oleh saya sendiri. Ibu Agus Puji Utami. Bapak dan Ibu, sebelum saya share screen, bisa kita tanya jawab dulu sebentar. Untuk pembuatan video pembelajaran berbasis PowerPoint, Bapak Ibu apakah sudah membuat materinya, membuat PowerPoint-nya atau belum, ya? Kalau sudah, kita akan melanjutkan untuk perekaman, proses perekaman, dan juga penyimpanan. Kalau belum, nanti akan saya ulang sebentar. Harapannya, dengan 3 kali pertemuan pembahasan video pembelajaran berbasis PowerPoint, saya harap semua peserta dapat membuat video pembelajaran dengan cara ini. Ini menurut saya adalah cara yang paling simpel, paling sederhana, dan insya Allah semuanya bisa lah. Jadi kalau perlu saya ulang, ya saya akan mengulang pelan-pelan seperti itu. Jadi ya intinya belajar bersama nih Bapak Ibu. Saya harap sekarang Bapak Ibu juga menyalakan komputer atau laptopnya dong, sehingga jangan cuma ngantuk mendengarkan saya ngomong, tetapi setidaknya Bapak Ibu juga praktek agar tidak ngantuk, agar praktek belajar langsung seperti itu. Jika nanti menemui kendala, nanti kalau saya tahu solusinya, ya saya beritahu. Kalau tidak, kita cari bersama-sama solusinya. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Perlukah saya mengulangi materi dari menyisipkan gambar, memberikan animasi, menuliskan teks? Apakah perlu diulangi?
Silakan dijawab dulu, nyalakan saja mic-nya. Ayo Mas Mbak Operator, bisa mewakili teman-teman guru di sekolahnya untuk menjawab. Apa suara saya tidak terdengar ya? Terdengar, Mbak Agus. Nggih, kepripun Ibu? Perlu, Bu, perlu diulang. Perlu diulangi, Mbak Agus. Oh, perlu diulang. Nggih. Iya. Oke, saya Aku ulang kan hanya sekilas ya. kata-katanya jenengnya. Nggih. Dibuka ya, Bu, laptopnya ya. Jangan cuekin saya dong, oke? Ya, saya akan share screen, share ini materinya. Oh ya, nyun sewu Bapak Ibu, saya tadi berusaha untuk membuka Office, bergabung dengan web meeting ini dengan laptop yang Office-nya 2016. Tetapi nyun sewu karena jaringan memang pada hari ini sedang terkendala, laptop itu tadi belum terkonek dengan internet, susah sekali. Sehingga ini saya menggunakan laptop saya dan ini Office-nya bukan 2016, jadi masih tetap 2019. Tetapi insya Allah nanti sama saja, yang penting itu memahami tempatnya saja, cuman beda tampilan dan beda beberapa fitur saja. Nggih. Jadi saya mohon maaf nggih, saya tidak jadi menggunakan Office 2016. Ini saya masih menggunakan Office 2019. Saya coba untuk share. Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah atau belum ya? Sudah. Oke, terima kasih. Saya akan mulai dari membuka PowerPoint-nya dulu. Oh ya, ini Bapak Ibu, saya mohon dukungan untuk teman kita yang hebat. Ada Mbak Undi Ekawati dari SD Temanggal, dan juga ada Mbak Mei Setianingsih dari SD Kemujan yang mewakili Kecamatan Adimulyo dalam lomba pembuatan video PJJ dalam rangka Hari Guru Nasional, peringatan Hari Guru Nasional dalam HUT PGRI yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Kebumen. Saya sudah pernah membagikan linknya di mana ya, di grup kelas 6 sudah. Saya mohon untuk disebarkan ke siswanya juga ya Bapak Ibu, agar mendapatkan viewer dan like yang banyak. Terima kasih. Yang pertama saya langsung buka PowerPoint, kemudian saya memilih blank presentation. Itu siapa? Oke, dari pertama kita harus mengenal ini di atas dulu, di teks home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, dan lain sebagainya. Kita bisa ke pertama, ke desain Bapak Ibu. Pertama kita membuka PowerPoint, kita bisa masuk ke desain, ya. Kemudian di sini ada di dekat format background, di sini ada slide size. Slide size berarti ukuran slide-nya. Ada dua pilihan di sini. Sebenarnya bisa juga untuk custom. Custom itu adalah pilihan yang belum ada di sini. Standar itu perbandingan lebar panjang dan lebarnya itu 4:3. Kalau widescreen itu lebar dan panjangnya 16:9. Kalau seperti ini terlihat lebih panjang seperti ini menggunakan widescreen. Kalau saya secara pribadi, saya lebih sering menggunakan ukuran yang widescreen. Ini kalau kita pilih ini ya, widescreen. Saya ulangi Bapak Ibu, pertama buka PowerPoint, kita ke desain. Ayo Bapak Guru. Guru Ibu Guru Sidomulyo silakan untuk praktek juga ya.
desain, kemudian slide size, pilih widescreen. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih desainnya di sini. Oh ya Bapak Ibu, untuk desain itu banyak juga yang bisa kita download dari internet. Itu silakan bisa mengunjungi website Slideshow. Di situ akan ada template-template yang cantik-cantik, bagus-bagus. Itu jadi memudahkan kita dalam membuat background seperti ini ya. Jadi background-nya itu sudah cantik, kita hanya mengganti teks-teksnya saja. Itu silakan untuk dikunjungi di Slideshow. Kalau saya di sini contohnya saya menggunakan yang di sini saja, ya. Jadi yang di Slideshow itu belum ada di sini, tapi saya hari ini menggunakan yang di sini. Contohnya yang ini, mana ya? Saya milih yang mana ya? Mau milih begini aja juga lama. Mau mana ya? Saya ini aja. Nih lah. Saya milih yang merah putih. Nah, kalau sudah dipilih, ya Bapak Ibu, silakan ini ada klik to add title, itu bisa diganti tulisannya. Tinggal kita klik, nah hilang. Lalu kita tuliskan saja, misalkan formulir, ini pelajaran kelas 6. Terusnya yang bawah bisa kita tulis, ini materi kelas 6, tema 5, wirausaha. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan tulisan lagi? Ini sudah dua caranya, yaitu dengan insert, lalu shapes, lalu pilih yang huruf A. Pilih, kemudian taruh di sini. Misalkan bersama Ibu Agus Widi Utami. Ini bisa kita tambahkan. Wah, ini yang tulisan formulir dan tulisan materi kelas 6 itu miring. Biar ini ikutan miring bagaimana? Kita bisa merotetnya. Klik kanan, format shape. Kemudian di bagian sini itu akan ada rotation. Format shape, klik kanan, format shape, lalu di sini ada rotation. Nah, pilih rotasinya. Punten Bu Agus. Pripun? Layar tidak kelihatan biasa. Kemudian apa yang lain kelihatan ya? Apa? Tampilannya? Tampilan saya tidak terlihat. Iya. Oke, coba nanti saya tanyakan lagi yang lainnya. Konfirmasi sama yang tampilnya lain. tetap nggak berjalan. Iya. Oke, terima kasih Bu. Oh iya, sudah. Oh iya. Ayo, gimana ini terlihat? Yang tidak terlihat mana? Kemudian Sekarang hijau, gambar tetap. Kemudian dengan saya ini kurang kuat sehingga masih menerimanya jadinya juga terlambat. Terlihat tapi tidak berjalan Bapak Ibu. Nggak berjalan. terlihat tapi tidak bergerak, Bu. Gimana ya? Meles gambar tidak jalan. Presentasi belum terlihat. Padahal di sini di keterangan saya sudah saya sharing, sudah masih berjalan sharingnya. Coba saya stop dulu. Iya. Di stop dulu coba Bu, diulang itu. Terima kasih. Ya, sama-sama dicoba ya. Share. Sudah terlihat belum? Sudah saya ulangi. Halo.
Halo, masih sama seperti yang lalu. Waduh, sama ya. Gimana nih ya? Iya, Masa cuma suara doang? terus ada suaranya jenengan yang merdu. Tapi gambarnya tidak terlihat ya. Masih ada cilik tuh EDD titel. Si editor ya. Iya. Apakah sinyal di waras jelek? Apakah yang lain begitu? Ternyata yang lainnya begitu. Berarti masalahnya di sini, Ibu. Tapi saya sudah share screen. Tetapi ini kalau belum terlihat, mungkin jaringan saya kurang kuat, lagi trouble. Iya, udah muat tapi. Belum bayar wifi-nya kali. Sudah bayar belum ya? Sudah, Bu. Sudah Belum, bayar Mbak, pertengahan belum. bulan. Bayarnya tanggal 25. Terus gimana ini ya? Tulisan Nah, saya ya. yang formulir belum terlihat. Aduh. Terus jadinya ngobrol aja ini ya, Bu. Padahal saya udah share screen loh. Sudah saya coba lagi, belum terlihat lagi ini. Coba saja nanti, Mbak. Ya, Gimana? Belum terlihat juga? sudah. Sudah? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah. Punya formulir. Semoga sudah ya. Ya udah. Ini saya sudah menuliskan formulir. Kemudian materi Ya. kelas 6 tema 5 wirausaha. Ya. Oke. Iya. Ini bisa menambahkan gambar-gambar lainnya ya, seperti kemarin ini. Siap. Kemudian kita bisa slide berikutnya, new slide. Kemudian klik sinilah. Oh ya, ketika new slide ini akan banyak pilihan. Ini contohnya title slide, ini untuk judul, title and content berarti untuk judul dan isi. Session header ada to content, comparison to content berarti untuk dua isi. Ini bisa diklik-klik aja, dicoba-coba. Kira-kira kita milihnya itu disesuaikan dengan kita. Kita maunya mau buat apa sih? Kalau mau dua perbandingan ya kita buat ini, pilih comparison. Saya pilih yang ini aja. Terus ada tulisan kembali, klik to add title. Nah, ini kita bisa klik. Contohnya, karena ini bahas formulir nih, pada judulnya, kita yang ini contohnya adalah formulir. Apa formulir itu? Oh, pengertian. Pengertian formulir. Kemudian kita insert, lalu tambahkan teks dengan shapes, lalu pilih huruf A, text box. Nah, diperbesar, kemudian kita tulis formulir adalah lembar isian, apa ya? Itulah lembar isian, kayak gitu dok ya. Ini bisa di copy kata-katanya dari buku siswa atau buku guru atau dari sumber lainnya. Saya isinya hanya contoh singkat saja, nggih. Formulir adalah lembar isian, seperti itu. Terus mau ditambahkan lagi. Bentar ini. Terus mau ditambahkan lagi tulisan di bawahnya. Berarti kita insert lagi, shapes, kemudian huruf A.
Kemudian kita lebarkan, lalu isi contoh formulir, contoh jenis formulir. Nah, ke bawah bisa beri nomor 1, misalkan formulir pendaftaran, 2 formulir daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang. Itu contohnya seperti itu. Kalau misalkan tidak suka dengan jenis hurufnya, ini kok tebal banget ya, bentak nggak suka. Kita blok, lalu kita ganti jenis hurufnya di sini, bisa di sini nih. Dipilih yang kira-kira sesuai. Silakan mengeksplor. Misalkan mau bentuknya ini, boleh. Ukurannya juga bisa diperbesar, diperkecil dengan huruf A di sini. A besar untuk memperbesar, A kecil untuk memperkecil. Disesuaikan. Nah, ini diperbesar kok jadi ke bawah, kita tarik pojoknya. Kemudian ini yang contoh jenis formulir juga kita blok. Pilih jenis huruf yang diinginkan. Saya menggunakan tadi recently used font. Font yang baru saja digunakan tadi. Kita pakai font ini, kemudian diperbesar 24. Seperti itu. Ini juga bisa ditambahkan gambar. Oke. Kemudian slide 3. Misalkan saya pilih yang blank. Blank itu artinya kalau nggak ada apa-apanya. Ini maksudnya saya akan memberikan contoh formulir pendaftaran. Kan tetap perlu diberikan judul. Judulnya tetap pakai ini nggak apa-apa. Insert, tab, kemudian huruf A. Lalu ini. Tulis contoh formulir pendaftaran. Ganti fontnya lagi, kita blok, kemudian di sini juga bisa ya Bapak Ibu, di sini bisa, sama saja. Saya ganti font ini, terus ukurannya 28, ini digeser. Seperti itu. Kalau di bagian slide, ini namanya slide ya guys, ini sudah 3 slide saya membuat. Kalau di bagian slide judul, kalau misalkan mau disertakan gambar, kita bisa dengan insert, kemudian pictures. Picture ini bisa diambilkan kita dari file kita. Ini misalkan di mana. Saya nggak ada foto yang ini. Ini bebas, atau coba di download. Wow, saya insertnya gambar kayak gini loh. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, gambar itu harusnya disesuaikan dengan materi. Formulir ya materinya formulir ya, insertnya insert gambar formulir. Jangan insertnya anggota BTS. Ini cari mana ya? Bisa nggak di-insert nih? Oh, ya nih, ini hapus. Kalau mau hapus, kita klik sini, kemudian del. Nah, ini agak nyambung nih formulir. Gambarnya, lalu diperbesar. Nah, formulir. Kemudian, ini tadi yang formulir. Yang ini contoh formulir pendaftaran. Kita tambahkan gambar. Insert, picture. Picture-nya saya, ini sebelumnya harus tahu ya kira-kira tempat gambarnya nyimpennya itu di mana, gitu. Gambar yang akan disisipkan. Contohnya ini saya insert cut. Ini saya sudah men-screenshot dari buku tema. Sudah saya screenshot, kemudian saya simpan di picture.
Sehingga ketika saya butuh, saya ambilnya di file picture. Kemudian pilih formulir, lalu insert. Ukurannya seperti ini, kita bisa membuat lebih besar. Nah, atau ini di formulir. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini bisa menambahkan berapa slide lagi terserah, nggih. Silakan untuk disesuaikan dengan materinya. Kemudian, cara menambahkan animasi, kalau kita, misalkan ini sudah selesai, 3 slide ini sudah semua materi sudah selesai. Langkah selanjutnya kita coba untuk slideshow dulu. Nah, di slideshow from beginning, itu tidak ada animasi apapun, semua tulisan dan semua gambar keluar dalam waktu yang bersamaan. Ketika diklik slide-nya, itu akan keluar. Slide 2 akan keluar bersama. Slide ketiga akan keluar bersama. Kemudian kita akan membuat animasi agar tidak keluar bersama. Untuk kembali dari slideshow ini, kita bisa klik di pojokan keyboard, itu ada tulisan ESC, diklik saja. Nah, escape, keluar ya. Oke. Kemudian kita buat animasi. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika membuat PowerPoint, boleh kita membuat semuanya dulu tanpa animasi. Kalau versi ini saya membuat semuanya dulu, baru saya buat animasi. Boleh juga satu slide dibuat sekaligus dengan animasinya, itu juga boleh. Baru slide kedua dibuat, lalu animasinya juga boleh. Kalau ini yang saya lakukan hari ini, saya membuat 3 slide sekaligus dulu. Kalau sudah, baru saya klik lagi ke slide 1 dan saya buat animasi. Animasinya, saya mau yang keluar dulu itu adalah tulisan formulir. Maka klik di formulir di sini, kemudian pilih animation. Klik animation, kemudian karena mau masuk, saya milih yang warna hijau. Yang hijau yang di layar ini hanya 6, tapi kita bisa memilih yang lainnya dengan mengklik tanda panah ke bawah yang ini di pojok. Nah, akan terlihat pilihan-pilihan hijau yang lain. Misalkan saya mau yang shape. Nah, keluarnya seperti itu. Sudah. Kalau mau ganti bagaimana? Setelah dicoba kok jelek ya. Klik lagi itu tadi. Klik lagi, terus coba lainnya. Coba yang random bars. Klik. Nah, itu akan berubah. Kalau masih jelek lagi, mau ganti lagi yang punch. Boleh. Selanjutnya, tinggal yang kedua, yaitu yang tulisan materi. Nah, ini juga sama, animation, lalu pilih misalkan split. Kemudian yang ketiga, sama, berikan animasi, misalkan wipe. Nah, sekarang sudah 3 animasi, sekarang tinggal gambarnya juga mau diberikan animasi. Ampun Bapak, tadi sudah dicoba tetap tidak keluar di layar. Lah ini sudah dicoba. Teman-teman maaf ya, ini obrolan intern sekolah. Selanjutnya untuk gambar, kita klik gambarnya, lalu pilih animation, lalu saya mau pilih yang mana ya? Saya mau pilih yang fade. Nah, kok cepet banget sih keluarnya? Aku maunya agak lama dong. Oke, ini kita pilih, ini kan tetap masih di animation. Pada atas ini ada duration, berarti durasi keluarnya. Ini 50, ini 00,50 kita diperbesar.
Nah, jadi 2 detik. Nah, nanti ini akan lebih lama. Kemudian untuk melihat urutannya, ini kan tadi saya buatnya itu formulir dulu, 1. Yang kedua tulisan materi. Yang ketiga bersama Ibu Agus Wijiutami. Yang keempat gambar. Tapi saya mau mengubah. Saya mau gambarnya itu keluar yang kedua. Formulir, lalu gambar. Bagaimana cara mengubahnya? Apakah harus dihapus dulu baru buat animasi lagi? Tidak. Bapak Ibu silakan klik pada animation pen. Di sini di atas nih animasi, terus ini ada animation pen. Kita klik. Akan muncul ini beberapa, ada 4 ya, 4 animasi. Animasi yang gambar ini tadi animasi keempat. Kita geser ke atas. Geser ke atas. Nah, di bawah formulir lepas. Akan muncul nanti jadi yang kedua. Lalu ini yang materi, ini kok pendek juga, 0,05 detik. Nah, bisa memperpanjang durasinya dengan klik tanda panah ke atas nih. Jadi 2 detik. Yang textbox bersama Ibu Agus Wijiutami juga ya, kita lama jadi 2 detik. Oke, sehingga ini semuanya sama. Kita coba lihat hasilnya dengan slideshow, kemudian from beginning. Ya, ini. Oke. Klik pertama, muncul tulisan formulir. Klik kedua, muncul gambar. Klik lagi ketiga, muncul tulisan materi. Klik keempat, muncul tulisan bersama Ibu Agus Wijiutami. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasi untuk slide kedua dan ketiga. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Caranya dengan klik tombol ESC, escape. Klik. Nah, akan kembali lagi ke sini. Lanjut, kita klik slide kedua. Klik slide kedua. Bapak Ibu, di animation pen ini nggak ada apa-apa di slide kedua karena kita baru mau membuat animasi. Animasi yang pertama dari pengertian formulir, kita klik. Kemudian, oh nanti ini ada yang masuk ya. Lanjut 1, silakan Bu Endah, Desi Endah, oke. Balik lagi. Pengertian formulir, kita klik, kemudian klik animation, lalu kita pilih yang bebas, monggo. Aku milih fly in. Kemudian pengertian, kita klik. Nah, yang 3 ini, contoh-contoh formulir, ini bisa dibuat keluar satu-satu. Kalau satu-satu kita blok. Aku mau keluar yang urutan ketiga. Ini urutan pertama pengertian formulir. Urutan kedua formulir adalah. Urutan ketiganya yang ini dari 1 per 1. Oke, kita blok yang contoh jenis formulirnya saja yang kita blok. Lalu kita pilih terserah ini. Baik, misalkan. Lalu bagaimana dengan yang 1, 2, 3? Ya sama. Kita akan memberikan animasi 1 per 1. Berarti kita ngeblok tulisan itu 1 per 1. Bagaimana kalau saya maunya 1, 2, 3 unsur bersamaan? Blok 1, 2, 3 bareng semuanya, ya. Berarti ini saya mau 1 per 1. Berarti formulir pendaftaran. Jadi blok, lalu split. Kemudian yang kedua, blok, split. Kemudian yang ketiga, di blok, lalu split. Nah, di animation pen akan terlihat sudah ada 6 animasi. Pengertian, tulisan formulir, contoh, terus formulir 1, formulir 2, formulir 3. Boleh kita coba. Karena kita akan mencoba hasil dari slide 2, kita mencobanya di slideshow, terus pilih from current slide. Bukan pilih yang from beginning. Karena kita hanya mau mencoba yang ini tok loh. Jadi from current slide kita klik. Klik pertama, pengertian formulir.
Klik kedua, formulir adalah lembar isian. Ini klik ketiga ke berikutnya. Ya. Kembali lagi. ESC. Selanjutnya yang ketiga, contoh formulir pendaftaran ini juga belum diberikan animasi. Berarti silakan untuk diblok atau diklik ke sini, kemudian animation, pilih animasinya. Bagaimana dengan gambar? Sama. Kalau gambar berarti bukan diblok, cukup diklik ya, klik, terus pilih. Aku pilih gambarnya mau kayak bola itu bounce, yang mentul gitu. Oke. Sehingga di slide 3 ini hanya ada 2 animasi. Kan isinya cuma 2. Tulisan contoh formulir dan contoh formulir ini sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk gambare ora pada. Ini jika ada gambar yang tidak sama dengan yang sedang saya katakan, ini berarti delay ya. Berarti namanya delay. Jadi saya menjelaskan apa, ternyata yang ditampilan apa. Ya sabar. Ini jaringan ya. Kemudian selanjutnya kita coba untuk memberikan efek transisi dari setiap slide. Antara slide 1 dan slide 2 kita beri animasi. Kita klik ini slide 1, pilih transition. Nah, di transition itu ada macam-macam. Sama seperti tadi animasi, jika masih ingin melihat contoh transisi yang lainnya, klik yang more, ini yang ke bawah. Klik. Wah, akan muncul banyak sekali. Saya pilih yang ini aja deh, split. Nah, itu transisi pada slide 1. Pada slide 2, saya pilih yang ini aja deh. Transisi pada slide ketiga. Bagaimana kalau pengen ganti? Ya tinggal klik slide itu lagi, terus klik mau transisi yang mana, gitu. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Wah, ini slide, iya banyak yang ini ya, slide tidak berubah. Saya coba untuk stop screen lagi. Stop sharing, saya nanti akan ulangi lagi. Stop sharing dulu. Saya ulangi untuk share. Sudah saya ulangi, silakan bagaimana Bapak Ibu, apakah terlihat kembali ini? Bisa tulis di chat atau menyalakan mic. Bagaimana kemudian, apakah terlihat apa tidak ini punya saya nih, tampilannya? Bapak Ibu, bagaimana, sudah terlihat apa belum? Saya akan melanjutkan berikutnya. Tampilannya acik Mbak Agus. Masih tetap formulir materi kelas 6. Ya memang tadi saya menampilkan itu. Yang ini saya klik. Sekarang apa tampilannya? Acik. Ya, di situ ada apa ya? Nggak ada apa-apanya. Pengertian formulir. Nggak ada. Nggak, cuma bunyinya SS tok. Nah, pengertian formulir ya, Keton. Ya, itu delay, Ibu. Jadi terlambat penerimaannya. Oh.
Jauh kayaknya ya. Aku ngomong udah cepet banget. Ternyata ketinggalan nih di PowerPoint. Tidak bisa mengikuti saya. Aku mendengarkan dirimu. Tidak sama Iya. yang saya katakan dengan ini. Hmm. Sudah praktek Iya, belum? terima Bu kasih. Sunarti sudah praktek belum? Sambil dibuka dong. Ya saya prakteknya masing-masing pada pegang laptopku buat ini meeting ya, nggak bisa utik-utik ya lah. Laptopnya kan banyak lah. Silakan Bapak Ibu Ya. sambil dicoba untuk praktik. Ya, itu satu sedang mencoba. Satu Saya untuk sambil semua. utik-utik yang lain. Berkomen. Iya. Bapak Ibu, oke. Sudah terlihat ya. Saya akan mencoba untuk merekam. Bapak Ibu, sebelum memulai merekam, kita coba di slideshow dulu. Memastikan bahwa semua slide sudah tersusun dengan rapi, tidak ada animasi yang kebalik atau sebagainya. Kita coba dulu dengan slideshow, kemudian from beginning, dari depan. Kita klik satu persatu. Ya, jadi dicoba dulu sambil dibaca. Mungkin ada tata tulis yang kurang tepat, penggunaan huruf kapital yang kurang tepat. Itu juga harus diperbaiki dulu. Pengertian formulir. Formulir adalah contoh formulir. Oke. Ya, setelah saya cek, baru kita akan merekam. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan Office 2019. Saya yakin di sekolah masing-masing pasti ada yang laptop yang ada Office 2019-nya. Saya yakin. Ya. Bisa untuk nanti prakteknya di laptop itu saja nggak apa-apa, di laptop. Mbak aku kemarin nang Office 2019, ya nyelangnya yang laptop 2019. Nggak apa-apa. Caranya beda. Oh iyalah, laptopnya beda, nanti caranya beda. Tapi pada dasarnya sih sama. Kita akan mulai merekam dengan slideshow. Terus record slideshow. Jadi Bapak Ibu untuk mencoba tampilannya tadi di slideshow from beginning. Nah ini untuk mulai merekam juga di slideshow. Tapi pilihnya record slideshow. Kita klik. Wah ada dua pilihan. Record from current slide, berarti merekam dari slide ini yang sedang aktif ini, slide 1. Atau record from beginning, merekam dari awal. Kalau kita memulai awal, maksudnya kayak gini, misalkan ini saya yang aktif nih slide 3. Ini saya ulangi Bapak Ibu, yang sedang aktif di layar adalah slide 3. Saya tapi akan merekam dari awal, maka saya pilih slideshow, record slideshow, pilih yang from beginning. Kalau nanti yang aktif slide-nya slide 3, kemudian yang dipilih adalah record from current slide, nanti mulainya malah dari slide ketiga ini yang sedang aktif. Jadi karena kita akan merekam dari awal, berarti from beginning. Kita klik. Nah, wah, ada tampilan di pojok, yaitu gambar saya, gambar yang sedang di depan laptop. Di pojok inilah perbedaan Office 2019 dan Office lainnya. Di Office sebelumnya tidak ada muka kita di PowerPoint-nya. Oke, Bapak Ibu. Jadi, saya akan mencoba. Nah, tapi kekurangannya, kalau misalkan nanti ada slide yang ada tulisannya di belakang kamera ini, jadi tidak terlihat karena tertutup oleh wajah saya. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, kita bisa mematikan, menonaktifkan kamera dengan klik turn camera off atau bisa dengan kontrol dan huruf K, dipencet bersama, CTRL dan huruf K. Kontrol dan huruf K kita klik atau langsung klik di gambar kameranya. Klik. Nah,
kamera saya menghilang. Semua layar slide-nya terlihat penuh. Ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kita harus mengenali dulu ini. Ini ada record, mulai merekam, ada untuk stop, ada untuk mereply. Kita akan memulai merekam. Oh ya, di sini Bapak Ibu, kalau di Office 2019 kita dikasih stabilo warna-warni seperti ini. Ini bisa kita untuk mencoret-coret nanti di PowerPoint-nya. Misalkan untuk matematika, kita jelaskan dengan angka-angka dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan stabilo yang berwarna-warni di bawah ini. Caranya nanti saya beritahu, ini bisa kita misalkan ini, regular. Oke, ini untuk stabilo. Kita akan mulai, oh ya Bapak Ibu, sebelum memulai pastikan bahwa tanda mic di bawah ini tidak tercentang, tidak bergaris seperti itu. Memastikan bahwa mic-nya aktif. Ini tanda mic-nya aktif. Kalau yang ini tanda kalau kameranya mati. Oke. Kita akan mulai record, kita klik record. Ada hitung mundurnya. Nah, sebelumnya kita bisa melihat di sini Bapak Ibu di pojok bawah kiri ini slide 1 of 3. Artinya ini merekam slide 1 dari 3. Kemudian ada waktu di depan 0.219. Benar yang belakang 0.221. Artinya apa? Artinya yang waktu berjalan di depan menunjukkan waktu pada slide ini. Sedangkan waktu di belakang yang tetap berjalan juga itu menunjukkan waktu secara keseluruhan di slide-slide-nya. Oke. Jadi, karena ini slide pertama, jadi angkanya akan sama. Waktu yang di depan dan di belakang. Nah, ini sudah mulai merekam Bapak Ibu. Ini ada tulisan record in progress. Ya, jadi saya pengenalan dulu. Nah, ini tinggal kita klik seperti ini. Klikkan tadi animasinya setelah on click. Berarti kita klik akan keluar. Klik pertama. Kenapa tidak keluar? Nanti dulu Bapak Ibu, saya stop saja dulu. Untuk kalau ada masalah seperti ini, kalau ini bisa kita matikan dengan stop dulu. Klik tombol stop di sebelah bawah, stop. Kemudian kita akan ulangi menghapus. Tadi ini sudah ada suaranya loh, 1 menit 37 detik. Sudah masuk suaranya. Buktinya sudah ada tanda speaker di bawah ini. Ya. Kita karena akan memulainya lagi, kita dengan menghapus saja. Klik tanda sila. Nah, kemudian ini adalah perintah menghapus rekaman. Yang clear recording on current slide berarti menghapus pada rekaman ini. Clear recording on all slide menghapus semua rekaman. Ya, karena baru rekamannya pada slide ini, ya kita hapusnya slide ini aja, nggak apa-apa, on current. Klik. Nah, tanda speakernya hilang dan juga ini waktunya juga menjadi 00 kembali. Oke, Bapak Ibu. Ini tadi spidolnya. Oke, kita ulangi coba dari record. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil kita bisa klik enter juga ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang formulir. Ini tangan kita sambil ngeklik ya, Bu. Kemudian, formulir ini merupakan materi kelas 6 tema 5. Terus misalkan ada yang salah, bagaimana? Ya udah, kita langsung stop. Klik stop, lalu kita hapus lagi di sini.
tanda hilang, terus clear recording on current slide. Hapus deh 00 lagi. Lalu kita ulang lagi, ya seperti itu ya. Mungkin perekaman ada yang mengganggu suara berisik sana, atau mungkin anaknya mengganggu, ya kita harus mengulang ya. Untuk waktu perekaman, pastikan merekamnya itu jangan di tempat ramai. Suasananya kondusif ya, jangan sepi-sepi sih, sepi ya nggak apa-apa sih, Hokman takut sepi sendirian. Iya, iya. Kita mulai dari record. Record. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Hari ini akan belajar tentang formulir. Ini merupakan materi kelas 6 5 wirausaha. Bersama Ibu Agus Binti Utami. Ayo siapkan alat tulis dan buku siswamu ya. Lanjutnya kita slide berikutnya, Ibu. Kita klik lagi. Pengertian formulir. Formulir adalah lembar isian. Contoh jenis formulir yaitu ada formulir pendaftaran, formulir daftar riwayat hidup, dan formulir pengiriman barang. Kita klik lagi untuk menuju slide berikutnya. Contoh formulir pendaftaran. Ini merupakan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Dan seterusnya silakan menjelaskan. Kalau sudah selesai, kita pilih stop. Nah, lalu bagaimana kita mencoba? Kita klik reply. Formulir pendaftaran. Ini merupakan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Dan seterusnya silakan menjelaskan. Kalau sudah selesai, kita pilih. Nah, ini close dulu. Oke. Maaf. Kalau sudah kita coba close dulu di sini boleh. Close. Ini langsung nanti simpen kok. Maksudnya masuk ke PowerPoint-nya, ke slide-nya. Kita close dulu. Coba nanti ada didung-didung ada yang masuk kali ya. Ntar. Bu Desi Indah. Oke. Gambar tidak jalan lagi. Aduh, kasihan banget ini, berhenti mulu. Coba aku stop share-nya, saya coba lagi. Ya, namanya kakak daring seperti ini ya Bapak Ibu, lebih ketemu langsung, tanya-tanya langsung. Oke, saya sudah coba share screen, saya ulangi lagi, tadi sudah. Kemudian kita buka. Bapak Ibu, di sini, tadi kan sudah keluar kita, nggih. Ini sudah ada, di slide ini, pojokan sudah ada gambar speakernya ya. Kita juga bisa nge-play dari sini. Apply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 6. Ini kita akan belajar tentang formulir. Ini merupakan materi kelas 6 5 wirausaha. Ayo siapkan alat tulis dan buku siswamu ya. Lanjutnya kita akan slide berikutnya. Kita klik lagi. Nah, itu untuk slide 1 sudah jadi misalkan suaranya nggih. Kalau belum ya diulangi lagi. Ini slide kedua kita play juga. Formulir adalah lembar isian. Awal jenis formulir. Formulir pendaftaran. Hidup. Formulir pengiriman barang. Aktif lagi menuju slide berikutnya. Ini slide ketiga. Formulir pendaftaran. Ini merupakan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler.
Udah, klik stop tadi, ya. Ini dianggap sudah selesai. Ntar saya balik ke Teams dulu. Ini dianggap selesai, sudah jadi. Kalau misalkan belum selesai, ini apa masih ada yang salah? Ya ampun, ternyata ini slide 2 aku masih salah ngomongnya nih, baru ketahuan nih setelah baik di sini. Bagaimana caranya? Kita delete. Delete-nya jangan yang ininya saja, di sini. Menghapus pada slide 2, pada pengertian formulir. Kita pilih slideshow, kemudian record slideshow, kemudian pilih yang clear. Maaf Bu Clear Agris, itu hapus. anu Ya, gambar tidak jalan lagi. Terima kasih. ya. Itu di komentar juga HTML tidak jalan lagi. Coba mungkin bisa dicek. Terima kasih. Tadi 12.11 ya, gambar tidak jalan lagi, sudah saya keluar lagi tadi. Ya, saya keluar lagi saja. Iya, disabar. Enggak, stok sabarnya, alhamdulillah masih banyak, tadi baru kulakan. Ya. Alhamdulillah. Nah. Ini saya coba lagi ini. Gimana, udah keluar lagi belum? Udah saya ulang lagi. Ini Ya, menampilkan sudah. Teams. Sudah jalan, Bu. Bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Saya ulangi untuk pengertian formulir. Tadi kalau misalkan ini salah, kita mau menghapus yang ini saja. Ini kan ada 3 slide. Yang slide 1 suara sudah iya cocok. Slide 3 suara sudah cocok. Di slide 2 ternyata salah. Kita mau merekam ulang. Sedangkan di sini sudah ada rekamannya. Bagaimana cara menghapusnya? Menghapusnya dengan klik slideshow, pilih record slideshow, pilih clear. Karena kita hanya akan menghapus yang slide 2, pilih clear timing on slide. Yang di clear itu 2, timing dan narasinya. Jadi saya ulangi, pilih clear timing on current slide. Hanya slide ini timingnya. Balik lagi, slideshow, record slideshow, clear, pilih narration. Jadi yang dihapus adalah timing dan narasinya. Oke, 2. Nah, sekarang sudah hilang tanda speakernya. Kita lihat lagi, kita ulangi. Nah, sudah tidak aktif kan untuk clear timing sama clear narasinya. Artinya timing dan narasi pada slide 2 ini sudah dihapus, sudah bersih. Lalu kita akan mengulang, merekam, tetapi mulai dari slide 2 saja. Maka kita mulai dengan slideshow, record slideshow, pilih record from current slide. Hanya slide ini. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita mulai record, di sini ada tulisan record 2 of 3. Ini apa? Slide 2 dari 3. Artinya ini kita akan merekam slide 2 dari 3. 0.00 garis miring 0.48. Artinya slide ini karena belum diberi suara, maka waktunya masih 0. Kenapa ini pernya kok 048? Itu adalah waktu pada slide 1 dan slide 3. Waktu perekaman yang telah ada di slide 1 dan slide 3. Oke, kita akan menambahkan di slide 2, maka kita pilih record. Oh ya Bapak Ibu, karena kita hanya pada slide 2, nanti jangan lupa setelah formulir pengiriman barang yang ketiga, kita tidak perlu klik lagi, kita tidak perlu klik enter lagi. Nanti itu akan menuju slide 3. Jadi kita jangan sampai menuju slide 3. Kita hanya pada slide 2. Kita mulai record. Pengertian formulir. Formulir adalah lembar isian. Contohnya ada formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, dan formulir pengiriman barang. Sudah selesai seperti itu, langsung kita jangan klik lagi, nanti menuju slide berikutnya. Kita langsung stop. Oke, akan muncul di bawah jadi 0.23, 1.11. Itu artinya slide ini sih sudah berisi kembali 23 detik lamanya.
sedangkan total keseluruhan sekarang menjadi 1 menit 11 detik. Kemudian kita close. Mungkin ada yang nambah. Oh, selanjutnya, karena kita sudah yakin suara kita sudah benar, sudah masuk, tinggal penyimpanan, Bapak Ibu. Penyimpanan yaitu dengan memilih, kita menyimpannya dalam bentuk video, sehingga kita milih file. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Untuk penyimpanan, pastikan di masing-masing slide sudah ada tanda speaker, dan ketika speakernya di-play, diklik, itu muncul suara kita, dan suaranya sudah sesuai dengan materi. Pastikan itu dulu. Ketika nanti ada salah-salah, itu harus dibenerin dulu. Kalau sudah yakin semuanya benar, baru penyimpanan. Penyimpanan yaitu dengan klik file, kemudian pilih, ini ada banyak cara. Cara pertama, kita pilih save as. Kita pilih tempatnya, misalkan saya di D. Nah, kita tulis namanya, misalkan video PPT contoh 1. Kemudian di bawah ini ada PowerPoint presentation, kita klik tanda panah ke bawahnya, kita cari yang video, yaitu MPEG 4 video, yang formatnya MP4. Atau bisa juga yang Windows Media Video, MWV. Tapi saya milihnya yang MP4 aja, MP4 di sini. Kita pilih sini nggih. Jadi dicari di sini, saya ulangi. Namai filenya, kemudian klik di sini tanda panah. Karena kalau otomatis simpan, nanti mesti bentuknya tulisannya PowerPoint. Kita ganti, klik tanda panah ke bawah, lalu pilih MPEG 4 video, klik ini. Lalu kita save, simpan. Bapak Ibu, kalau kita menyimpan, lamanya itu tergantung dengan filenya, besarnya tergantung dengan gambar yang dilampirkan, gambarnya itu besar atau kecil ukurannya, semakin besar tentu ya semakin lama, banyak slide-nya, kemudian durasi waktu perekamannya, itu juga mempengaruhi. Dan juga laptopnya juga, yang itu juga terkadang itu lama, dengan file yang ukuran sama, itu juga berpengaruh juga lama tidaknya. Kalau yang laptopnya yang udah banyak filenya atau yang apa ya, itu waktunya lama banget. Enggak Pak, saya sudah pernah praktek mengubah videonya Mbak Titi. Oke, selanjutnya ini sampai proses selesai. Nah, kalau tanda proses selesai ini sudah tidak ada, berarti ini sudah diubah. Lalu bagaimana mencarinya? Kita mencarinya, nah gimana nih? Kalau saya tadi nyimpennya kan tadi di D. Makanya ketika kita menyimpan, kita harus ingat. Jangan sampai, mau nyimpenin nanti ya, mumet lenggol ini. Kita ingat ya, nyimpennya di D. Kemudian ini tadi saya beri nama video PPT contoh 1. Bentuknya sudah MP4. Ini sebesar 22.462 MB. Kita bisa play dengan klik kanan, oke, dengan open with go misalkan. Jadinya seperti apa? Nah, ini.
Nah, Bapak Ibu, jadi filenya sudah jadi yang video ini. Video PPT contoh 1. Oke. Contoh lainnya untuk menyimpan, tapi saya lebih suka penyimpanannya tadi, lebih gampang menurut saya. Contoh kedua itu dengan ekspor. Itu file, pilih, kemudian ekspor. Nah, ini ada banyak ekspor. Create a video, PDF, dan sebagainya. Kita pilihnya ya, create a video. Kemudian ini ukurannya, kalau di sini bisa diubah nih, ada Full HD, nanti lebih besar. Misalkan saya pilih yang standar itu kecil, oke. Kemudian create video. Nanti tinggal dinamai apa, contohnya video PPT, contoh 2. Kemudian save. Ini juga sama Bapak Ibu, prosesnya di sini di bawah sedang berlangsung. Ya, tunggu sampai selesai. Seperti itu. Wah, ternyata sudah mau 12:30. Saya stop share dulu apa ya? Nanti dulu deh. Demikian Bapak Ibu untuk penyampaian materi pembuatan video berbasis PowerPoint sampai mengubah, menyimpan menjadi video. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, silakan. Silakan. Mas Arifin, mungkin bertanya. Nanti yang tidak muncul lagi, silakan nanti melihat di itu ya, di link YouTube-nya nanti. Bagaimana ini, ada yang ingin bertanya ini? Pak Habibie mungkin ada ditanyakan? Silakan untuk mengajukan jari, mengajukan tangan yang mau bertanya. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas, nggih? Saya beri waktu dulu mungkin dari Bapak Ibu Guru Sidopulyo, ada yang ditanyakan yang menyaksikan secara live. Lainnya juga live streaming ya. Kalau tidak, coba saya lihat dari Korwil. Dari Korwil belum ada juga. Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Silakan untuk dicoba-coba, dieksplor kembali penggunaan PowerPoint-nya. Dan silakan bisa di-upload di YouTube juga, karena sekarang ini juga banyak guru-guru yang menjadi YouTuber gitu ya. Jadi guru juga bisa jadi YouTuber dengan mengupload video-video pembelajaran seperti itu. Saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya sebagai pembawa acara mungkin banyak salah kata, sebagai pemberi materi juga mungkin banyak kendala, banyak salah kata. Ya udah Bapak Ibu, mari kita tutup KKG hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Onggi mengingatkan dulu sebelum saya tutup, tugas untuk video pembelajarannya silahkan di-upload di YouTube.
kemudian linknya dikirimkan ke koordinator. Tugas ini sampai kapan, Mbak Agus? Terakhirnya besok jika materi saya sudah selesai untuk yang ketiganya. Karena saya, ini kan sesi 1, paket ini adalah video pembelajaran berbasis PowerPoint, berarti dari PowerPoint. Nanti saya akan memberikan materi lagi, kita akan sharing bersama tentang pembuatan video pembelajaran yang tidak dari PowerPoint, tapi menggunakan aplikasi lainnya. Dan dari video itu yang praktek langsung, jadi kita benar-benar syuting muka kita, ekspresi kita, gerakan kita ikut ke syuting. Nah, kalau yang di PowerPoint kan tidak tampil ekspresi kita seperti itu. Sehingga tugasnya adalah sampai besok kalau pertemuan ketiga saya sudah ke-6, maksudnya ini 3, besok akan ada lagi 3 pertemuan yang bukan menggunakan PowerPoint, tapi dengan materi sama, yaitu video pembelajaran. Sehingga waktunya masih sangat lama, silakan untuk mengeksplor terlebih dahulu, silakan bereksperimen, dan juga kenapa? Seminggu setengah kan kalau langsung materi saya, mungkin materi saya akan terjeda dengan materi Bapak Ibu pengawas, seperti itu. Kita belum tahu nih Bapak Ibu, apakah ini setelah ini berarti Rabu besok langsung materi saya kembali dengan video pembelajaran, ataukah nanti akan terselingi dengan materi dari Bapak Ibu pengawas. Jadi materi saya itu materi kalau Bapak Ibu pengawas tidak bisa. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Kemudian menurut saya sih daripada nanti lupa-lupa, mending ya langsung praktekkan saja sekarang seperti itu. Jadi saya tutup KKG hari ini dengan bacaan mendalam tadi sudah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.